Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat Karawaci City Blessing, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, apa kabarnya? Luar biasa. Tiffany di rumah apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Lagi nonton hebat. ya? Puji Tuhan. Bersyukur kita bisa kembali lagi bersama-sama dipertemukan dalam kasih Kristus. Amen. Meskipun kita ada jarak melalui layar kaca, namun biarlah ini menjadi iman kita juga bahwa sebentar lagi virus-virus ini akan diangkat dan kita bisa bersama-sama disatukan dalam ibadah di gedung yang baru. Karena Jemaat Karawaci City Blessing harus nih bisa merasakan gedung yang baru, kita bisa fellowship bersama-sama di tempat ini. Jadi mari kita bawa ini juga di dalam doa kita masing-masing, oke? Nah, hari ini kita akan bangkit bersama-sama dari tempat duduk kita. Dan juga spirit kita bangkit hari ini untuk nyatakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas kita semua. Mari jemaat sekalian, haleluya. Amin. Kau baik Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa? Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin saudara-saudara. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat sama-sama siapa? Kita buat iblis gemetar. Amin. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Yeay, beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nama Dia di atas segala-galanya, di atas segala penyakit, di atas segala intimidasi setan, dan di atas segala kesendirian kita. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau datang ya Tuhan mengalahkan maut dan mengalahkannya Tuhan dosa-dosa sehingga kami ya Tuhan Engkau murnikan dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih ya Yesus.
Dan kami tahu ya Tuhan bahwa masa depan kami aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau memegang kami ya Tuhan begitu erat ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Jemaat mari katakan, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. amin Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia yang menghiasi kehidupan kita dengan kuasa kasih-Nya. Mari jemaat sama-sama kita katakan ini dan imani setiap kata-katanya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Amin. masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau kembali Tuhan Engkau memimpin setiap kami sampai hari ini, sampai detik ini. Sungguh karena kasih karuniamu yang luar biasa. Biarlah kalau kami sudah memuji dan menyembahmu, biarlah kami menyiapkan hati kami juga untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati-hati yang seperti tanah yang subur, supaya benih firman-Mu itu boleh tertanam dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami, dan bahkan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengucap syukur, kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Jemaat Karawaci City Blessing yang saya kasihi, sungguh senang sekali kalau kembali kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Saya memberi judul Worry Free Life gitu ya. Kenapa sih memberi judul ini gitu ya? Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa namanya orang hidup itu pasti kita pernah khawatir, atau bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalami kekhawatiran gitu ya. Apa sih alasan-alasan khawatir itu? Banyak banget sebenarnya. Mungkin lagi di masa pandemi ini kita khawatir ya dengan COVID-19 yang kalau boleh baca-baca berita gitu ya, itu makin bermutasi lah, makin pinter virusnya gitu ya. Terus belum lagi dengar berita dari India yang sampai sekarang malah ada infeksi jamur hitam gitu yang mengikuti virus COVID-19. Yang tentu saja kalau makin dibaca itu makin cemas gitu ya, makin khawatir. Terus bahkan beberapa katanya sudah masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Atau mungkin kita juga khawatir bukan hanya tentang pandemi, tetapi khawatir juga mengenai masa depan, mengenai keluarga kita, mengenai anak, atau bahkan mungkin mengenai pekerjaan, mengenai hubungan, bisnis, ya usaha apa saja gitu ya. Kayaknya kalau dipikir-pikir bisa-bisa daftar kekhawatiran kita tuh panjang gitu ya. Atau mungkin saudara lagi memikirkan hal-hal yang di luar saya sebutkan tadi. Dan kadang-kadang pasangan kita atau orang terdekat kita itu nggak tahu kalau kita lagi khawatir. Ya, mungkin saudara bisa saja tersenyum, saudara bisa saja menutup-nutupi hal tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya dalam pikiran saudara, dalam batin saudara, saudara berkecamuk ya dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan kekhawatiran. Nah, mengapa? Makanya di Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34 itu, kalau saudara baca di rumah, itu Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir itu diulang sampai 4 kali. Artinya menandakan penting banget gitu ya. Kalau diulang sampai 3 kali aja, itu artinya penting, apalagi ini diulang sampai 4 kali. Kenapa sih? Karena memang seperti saya bilang, gak bisa dipungkiri, kadang-kadang khawatir itu muncul mendadak. Kadang pikiran-pikiran yang menakutkan atau membuat kita cemas tuh muncul mendadak gitu ya, sehingga membuat kita mulai pikirannya mengembara kemana-mana, seperti begitu. Tapi saudaraku, di firman Tuhan ya, di Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu, terutama di ayat ke-27 ya, ini benar-benar memberitahu kita kenapa kita nggak boleh khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja daripada jalan hidup kita. Sehasta itu paling 45 cm saudaraku ya, nggak sampai meter-meteran. Jadi mengapa dikatakan kita nggak boleh khawatir ya? Karena khawatir itu tidak menyelesaikan masalah. Khawatir itu nggak membuat hidup kita lebih baik gitu loh saudaraku. Khawatir itu malah menyengsarakan pikiran, badan gitu ya. Saudara kalau baca Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan badan saudaraku ya. Jadi saudara, ini juga berkaitan dengan medis, bahwa kalau banyak pikiran, banyak juga penyakitnya. Kalau banyak khawatirnya, banyak juga penyakitnya. Jadi dari pikiran tuh bisa lari ke badan. Makanya Amsal ini benar ya, kekhawatiran di dalam hati membungkukkan badan. Artinya kalau terus-terus cemas, terus-terus dipikirin, terus-terus banyak hal-hal yang kita overthinking ya,
itu larinya ke badan, saudaraku, ya. Makanya kalau saya suka baca artikel ya, kenapa orang sakit mah gitu ya, atau sakit diare, itu salah satunya adalah karena pikiran. Jadi karena terlalu banyak di dalam pikirannya berkecamuk hal-hal yang mungkin sebenarnya belum terjadi gitu ya, tapi karena dipikirin terus jadinya merambah kemana-mana, sehingga membuat jadi berpikir terus membuat sakit. Tiba-tiba badannya nggak enak lah, tiba-tiba jadi sakit perut lah, tiba-tiba jadi mules, diare gitu ya, kemudian lari ke lambung dan lain sebagainya. Itu secara medis juga kita udah tahu, saudaraku ya. Nah, kemudian ke alasan yang ketiga gitu ya, kenapa sih kita nggak boleh khawatir? Di Amsal pasal 25 ayat ke-26, saya ulangin ya, Amsal 25 ayat yang ke-26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudaraku, mata air yang keruh, sumber yang kotor ya. Di beberapa terjemahan dikatakan mata air yang keruh itu trouble fountain gitu ya. Kemudian sumber yang kotor adalah dirty springs. Saudaraku, kalau ngeliat fountain, kalau ngeliat spring, harusnya seger dong ya. Kenapa orang jauh-jauh misalnya dari perkotaan menuju tempat-tempat yang ada mata air ya, ada curug-curug di mana-mana gitu, untuk melihat airnya yang jernih, untuk supaya seger pikiran gitu ya, dan mata juga melihatnya. Tapi saudara bayangin, Amsal bilang bahwa kalau orang benar khawatir ya, itu seperti mata air yang keruh, seperti fountain, air mancur yang keruh. Saudara bayangin air mancur yang keruh, atau misalnya nggak keluarin air sama sekali, kan nggak sedap dipandang gitu ya, nggak ada kesegaran di dalamnya. Sama juga dengan dirty spring tadi ya, mata air yang jernih, kan orang dan hewan-hewan juga ya senang untuk minum atau untuk mencedoknya gitu ya airnya. Tapi saudara bayangkan kalau sampai mata air itu atau sumber lagi ya, sumber air itu kotor, bagaimana orang mau minum, bagaimana mau bercermin istilahnya gitu ya. Jadi sama, kalau kita khawatir ya, orang benar khawatir di hadapan orang fasik, itu dikatakan seperti trouble fountain dan dirty springs, yang artinya karena keruh ya, orang tidak bisa melihat Kristus dalam hidup kita, karena kita bawaannya cemas, karena kita bawaannya khawatir ya, karena kita bawaannya mengucapkan hal-hal yang negatif terus, seperti begitu. Mungkin kita nggak sadar ya, sering ngucapin hal-hal yang negatif, sering ngucapin hal-hal kekhawatiran, padahal itu belum terjadi, misalnya seperti begitu. Tapi ya mari kita belajar gitu ya, untuk selalu menjadi lebih baik gitu loh, untuk selalu mulai mengucapkan jangan kekhawatiran kita gitu ya. Nah, kemudian mengapa kita nggak boleh khawatir adalah karena khawatir sama dengan tidak percaya, benar nggak? Kalau saudara khawatir artinya saudara nggak percaya dengan kuasa Tuhan. Begini deh, kalau kita khawatir nih, misalnya saya lagi di toilet umum, terus saya mau titipin barang belanjaan saya yang banyak gitu ya. Kalau kita nggak percaya sama orang tersebut, tentu kita nggak akan nitipin, kita khawatir terus ya. Aduh, nanti belanjaan saya diambil nggak ya tuh. Nah, itu namanya kan karena kita khawatir, artinya kita nggak percaya gitu loh. Jadi saudaraku, kalau saudara percaya sama Tuhan, Dia adalah Bapa yang mengetahui segala kebutuhan kita. Dia Bapa yang mengerti sampai kedalaman isi hati kita. Seharusnya kita nggak khawatir. Karena apa? Kita ini anak-anaknya. Orang tua itu bertanggung jawab ya. Maksudnya kita aja sebagai orang tua tuh pasti bertanggung jawab terhadap anak kita gitu loh. Berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, berusaha dengan sebaik-baiknya memelihara, merawat gitu. Itu saya pasti percaya deh, orang tua di Karawaci City Blessing tuh pasti berusaha give the best ya untuk anak-anaknya. Sama kita aja sebagai orang tua berusaha memberikan yang terbaik, apalagi Bapa di surga. Ya, anaknya saja yang tunggal sudah diberikan kepada kita ya, apalagi hal-hal yang lain loh saudaraku. Itu benar-benar hal yang luar biasa ya, bahwa memang Dia mengasihi kita, makanya Dia bertanggung jawab. Makanya
seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Ia bertanggung jawab atas hidup kita, ya. Tidak dibiarkannya orang benar itu goyah, ya. Nah, jadi itu alasan-alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Terus bagaimana dong caranya ya supaya nggak khawatir? Bagaimana dong caranya ketika tiba-tiba ada berita yang kurang bagus atau ada kejadian tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita, dan kemudian apa langkah yang harus kita ambil gitu ya? Ini practical ways ya, yang maksudnya yang udah saya lakukan gitu kan, karena sebagai ibu-ibu ya, emak-emak gitu mungkin banyak khawatirnya gitu, tapi Tuhan banyak mengajar saya ya untuk boleh mempraktekkan firman Tuhan. Jangan cuma tahu jangan khawatir, tapi saya sebenarnya sendiri khawatir seperti begitu. Nah, yang pertama ya, this is really a practical way sebenarnya. Yang pertama, begitu ada pikiran khawatir, pikiran yang mencemaskan kita, stop ya. Langkah pertama adalah stop pikiran-pikiran yang mengembara kemana-mana sejak awal. Saudaraku, di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala pikiran loh. Artinya segala pikiran saudara yang khawatir, segala pikiran saudara yang ke depan gitu ya. Kecemasan, ketakutan kita ke depan, itu harus kita stop dari awal. Saudaraku, saya memberi contoh. Minggu lalu tuh suami saya sakit ya, jadi waktu saya pulang ngelesin, dia jemput saya. Itu sebenarnya jemput saya tuh badannya udah panas ternyata. Aduh, saya bilang kok nggak bilang gitu ya, maksudnya kan saya bisa pulang naik Grab gitu loh kalau misalnya dia nggak bisa jemput. Tapi ini dia pulang terus jemput saya, terus badannya tuh udah kayak kompor panasnya. Saudara bayangin ya, di rumah, terus biasanya nih dia enak makan apalah ya, ini nggak enak makan sama sekali. Saudaraku kan gimana nggak cemas, biasa doyan makan, tiba-tiba nggak enak makan, badannya panas tinggi gitu ya. Dan saudaraku abis kayak mandi, terus kayak cuman apalah, minum dikit, makan dikit apalah gitu ya, terus langsung kayak tidur gitu. Saudaraku, waktu itu pikiran yang timbul, apalagi di masa pandemi sekarang, waduh jangan-jangan suami saya COVID. Itu beneran. Itu tuh bisaan ya kayaknya, begitu kita ada situasi nggak enak tuh langsung kayak pikiran-pikiran ini langsung bekerja, seperti saya bilang mengembara kemana-mana. Langsung, waduh jangan-jangan dia COVID, aduh jangan-jangan, wah pokoknya jadi banyak jangan-jangan ya saudaraku. Sehingga saya waktu itu telepon, kan ada klinik lah ya dekat rumah. Waktu itu jam 8 malam saya telepon, ya mbak, ada dokter umum ya mbak, maksudnya biar dicek dulu lah ya, ini kenapa gitu kan, panas tinggi begini, nggak enak makan gitu kan. Nah, waktu saya telepon ternyata mbaknya bilang gini, oh dokter umumnya udah pulang bu, kayak besok pagi aja. Saudara bayangin dari jam 8 malam, dari sore sih sebenarnya, sampai besok pagi itu, kalau saya tidak menawan pikiran saya di dalam Kristus, saya akan cemas terus semalaman, nggak bakal bisa tidur semalaman. Kenapa? Karena ya kayak belum pasti nih sakit apa nih. Tapi Tuhan mengajar saya untuk menstop pikiran-pikiran negatif, untuk menstop pikiran-pikiran yang mengembara kemana-mana itu, nggak juntrung gitu ya, supaya ditaklukkan di dalam Kristus. Menaklukkannya kepada Kristus artinya saya serahkan ya. Jadi waktu malam-malam itu, waktu suami saya lagi panas tinggi, lagi menggigil, lagi pakai mengigau lagi ya saudaraku, dia itu nggak pernah, jarang sakit, orang sehat, maksudnya sering jalan gitu ya, olahraga dan lain sebagainya, makan banyak gitu kan, jadi sehat gitu ya. Jadi kalau begitu dia mengalami hal seperti itu kan mengkhawatirkan. Akhirnya Tuhan ngajar saya ya Bapak Ibu, malam-malam itu saya stop pikiran yang khawatir, saya tumpang tangan. Saya bilang, sebagai hamba Tuhan, saya punya otoritas daripada Tuhan. Ingat, kita ini orang percaya diberi otoritas, yaitu kuasa dari Allah, Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita untuk mengusir segala sakit penyakit, mengusir musuh kalajengking dan lain sebagainya. Saudaraku, itu pakai kuasa itu. Waktu itu Tuhan ingetin saya, loh kamu kan ya sudah menerima Roh Kudus, artinya sudah menerima kuasa, tumpangin tangan. Karena memang gak ada yang bisa saya lakukan saudaraku. Waktu itu saya kasih obat penurun panas juga tetap masih panas kok. Akhirnya saya tumpang tangan, saya bilang,
dalam nama Yesus segala sakit panas. Terus saya usir juga pikiran saya yang khawatir ya, segala sakit COVID, segala sakit menggigil, demam, apa semua saya sebutin saudaraku ya, untuk pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, apakah suami saya masih panas badannya? Masih. Tetapi pikiran saya itu sudah lebih tenang, sehingga bisa tidur tenang. Suami saya juga waktu didoain kan dia bangun, amin, amin gitu saudaraku ya. Dia percaya, saya percaya, ya tinggal serahkan Tuhan yang bertindak. Dan saudaraku, besok paginya panasnya turun. Ya, panasnya turun. Kita tetap pergi ke dokter, cek dan lain sebagainya. Gak taunya dia itu karena ada varises di kaki ya saudaraku, ada bengkak. Rupanya itu yang penyebab infeksi. Jadi bukan karena COVID dan lain sebagainya gitu loh saudaraku, yang tadinya yang seperti saya bilang di awal tuh pikiran saya cemas begini, ternyata bukan. Nah, saudaraku, hal yang kedua berarti ya, selain kita men-stop pikiran-pikiran negatif dari awal, cara yang kedua adalah ganti khawatir kita dengan firman Tuhan. Amin. Ganti khawatir kita dengan kata-kata firman. Saudara ingat Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang artinya pada saat saudara baca, jangan cuma dibaca, karena Yosua 1 ayat 8 bilang memperkatakan. Artinya saudara mesti ngomong, saudara mesti baca dengan suara, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Tuhan. Artinya begitu kita mulai baca, firman itu kan didengar oleh telinga kita, ya. Nah, didengar oleh telinga kita, masuk ke dalam hati, iman timbul, saudaraku. Jadi waktu saat kita lagi mengalami misalnya, aduh, cukup nggak nih ya bulan ini ya, banyak pengeluaran, aduh cukup nggak ya, anak saya ini saya ya, anak saya yang perempuan tuh mau ditempatkan di sekolah di Bogor, jadi dia mulai bulan Juli ini akan kerja. Ya di Bogor, ditempatkan di sana di salah satu sekolah ya, karena dia juga jadi guru. Nah, cukup nggak ya kita mau bayar kos-kosannya gitu ya, cukup nggak ya saudaraku? Pada saat kita mulai pikiran mengembara kemana-mana, apalagi dia anak perempuan ya, tinggal di kota orang istilahnya ya, bukan di Tangerang. Saudaraku, pada saat kita mengganti itu ya, punya khawatir itu, kita ganti dengan kata-kata firman. Saudara bilang bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi saudaraku, makanya kenapa saya himbau kita semua untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Karena ibarat komputer ini, kita database-nya diisi ya, diisi dengan ayat-ayat. Kita baca ya, kita perkatakan ya, itu kita lagi ngisi database. Begitu kita lagi panik, begitu lagi khawatir ya, itu Roh Kudus akan ingatkan kita setiap firman Tuhan yang akan menguatkan. Tapi kalau kita nggak pernah baca, apa yang mau diingetin saudaraku? Bisa kita mencari-cari ayat di Alkitab akan susah ya. Panik gitu, aduh ayat apa nih yang cocok? Enggak bakal. Tapi begitu saudaraku udah setiap hari nyicil ya, input database saudara, jiwa saudara dengan firman Tuhan, itu begitu kita lagi panik, khawatir, takut, atau cemas, saudaraku, Roh Kudus akan ingatkan kita satu ayat, dan ayat itu akan menjadi rema dalam hidup kita, akan menguatkan setiap kita ya. Jadi saudaraku, ganti khawatir kita dengan kata-kata firman Tuhan. Sebab 2 Korintus 4 ayat 13 bilang, karena kami memiliki roh iman yang sama, aku percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata. Saudara perkatakan apa yang saudara percayai. Jangan perkatakan hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena nanti yang jadi yang negatif ya. Tapi kalau saudara perkatakan hal-hal yang positif, maka yang jadi adalah hal-hal yang positif dalam hidup kita ya. Maka yang jadi adalah firman Tuhan. Apalagi firman Tuhan yang bilang kan, nggak mungkin Tuhan ngomong ya, dia berjanji dia tidak menepati, itu tidak mungkin. Karena begitu Tuhan berjanji, dia yang akan menepati, dia yang akan melaksanakan janjinya dengan kekuatan tangannya. Itu saudaraku, firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah bagi kita yang masih kadang-kadang khawatirnya tuing tiba-tiba muncul gitu, atau mendengar apa kita agak cemas atau apa, ingat bahwa kita harus men-stop pikiran-pikiran negatif itu sejak awal.
saudara ingatkan perumpamaan burung boleh terbang melayang di sekitar kita, tapi begitu dia mau buat sarang di atas kepala kita, kita bisa usir. Pada saat berita negatif atau hal-hal yang tidak enak itu datang dalam hidup kita, kita nggak bisa melarang, ya. Atau omongan orang yang negatif itu kita nggak bisa melarang, tapi kita bisa melarang pada saat berita tidak enak itu, pikiran kecemasan itu datang, mau bersarang di pikiran kita, hati kita, ya, kita bisa usir itu. Amin. Nah, jangan lupa kita juga bisa harus mengganti ya kekhawatiran kita itu dengan kata-kata firman. Supaya apa? Supaya saudara dikuatkan ya oleh firman Tuhan. Baiklah, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh supaya kita hidup ya bebas dari khawatir sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak khawatir di dalam hidup ini. Banyak hal Tuhan yang mungkin sedang kami pikirkan, cemaskan, dan mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi sesungguhnya Engkau mengingatkan setiap kami untuk boleh kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, mempercayai Engkau Tuhan di dalam segala hal, bahwa rancangan-Mu itu indah, bahwa apapun yang Engkau perbuat dalam hidup kami itu mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk selalu berada di dalam kebenaran firman-Mu, untuk boleh selalu berkata-kata yang positif ya Tuhan, dan juga untuk boleh terus mengingat firman-Mu, melakukan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau terus Tuhan untuk boleh membaca firman-Mu, supaya kami boleh terus diisi oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami di masa-masa yang sulit sekalipun. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat Karawaci City Blessing yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua menerima berkat daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang luar biasa, dan juga penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.